Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai model dari Oppenheimer-Schneider. Jadi eh, model Oppenheimer-Schneider itu adalah model dari keruntuhan debu gitu ya, yang paling sederhana. Nah, jadi singularitas yang terbentuk akibat peruntuhan debu itu memerlukan solusi dari R sebagai fungsi R kecil dan T itu sama dengan 0. Dan tentu saja singularitas ini tidak tentu berupa titik gitu ya, atau singularitas Schwarzschild pada waktu tertentu. Padahal kalau kita menggunakan ansatz simetri pola, kita ingin mencari matriks simetri pola, maka dia akan selalu kembali ke Schwarzschild gitu ya, dari teorema Birchhoff. Nah, persamaan untuk R dalam proses peruntuhan debu itu adalah R dot sama dengan F dibagi R ditambah F, di mana F-nya itu seperti ini, dan kita bisa mengambil bentuk F nya itu adalah C R pangkat 3, dan kita memiliki F kecilnya itu adalah E pangkat 2G sebagai fungsi R minus 1, dan R nya itu adalah faktor skalanya AT R, dan kita bisa bentuk kalau kita substitusikan di sini R nya F dan F kecil gitu ya, F besarnya, F kecilnya tetap di sini. Nah, maka kita akan dapatkan A dot kuadrat R kuadrat sama dengan CR kuadrat per A ditambah dengan F, sehingga A-nya itu adalah minus akar dari C per A ditambah F per R kuadrat. Nah, dari di sini kita ambil tanda negatif gitu ya, karena ya ingat bahwa laju dari skalanya itu berkurang gitu ya, jadi dia penyusutan. Nah, agar kecepatannya itu bernilai berhingga, maka kita bisa mengambil sebagai fungsi R-nya itu adalah R kuadrat BR gitu ya. Dan juga BR-nya itu kita bisa deretkan dalam bentuk BR sama dengan jumlahan BK R pangkat K. Nah, model Oppenheimer-Schneider itu mendeskripsikan awan debu simetri pola dengan bentuk BR-nya itu adalah sama dengan B0, jadi dia konstan. Dan juga CR-nya itu juga sama dengan C0, konstan juga. Sehingga kita bisa tuliskan FR-nya itu adalah B0 R kuadrat, sehingga elemen garisnya yaitu ds kuadrat sama dengan c kuadrat dt kuadrat minus r aksen kuadrat dibagi dengan 1 plus f dr kuadrat minus r kuadrat d omega kuadrat. Nah, ini kita bisa tuliskan yaitu adalah c kuadrat dt kuadrat minus a kuadrat dr kuadrat per 1 plus b0 r kuadrat ditambah r kuadrat d omega kuadrat. Nah, dengan kecepatan penyusutannya kita memiliki A dot-nya itu seperti ini. Nah, apabila kita tinjau B0 sama dengan 0, maka kita akan memiliki AT itu sama dengan seperti ini gitu ya. Jadi kita tinggal integralkan terhadap waktu di kedua sisi gitu ya. Ini kita pindahkan ke sana. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk pembentukan singularitas itu adalah ketika A pada singularitasnya, pada pembentukan singularitasnya itu sama dengan 0. Artinya ya kita tinggal selesaikan suku yang ada di kirinya itu sama dengan 0, dan kita akan dapatkan waktu pembentukan singularitasnya itu adalah TS sama dengan 2/3 akar C0. Nah, horizon semu itu didefinisikan sebagai batas antara cahaya masuk dan cahaya keluar, yang mana di sini kita bisa menghitung, kita bisa mendefinisikan dari perumusan 1 minus F per R itu sama dengan 0, yaitu adalah 1 minus R kuadrat C0 per A sama dengan 0. Nah, jadi pada waktu T sama dengan D0, permukaan bintangnya itu akan bertemu dengan horizon Schwarzschild-nya dan akan membentuk horizon peristiwa. Jadi di sini misalkan bintangnya itu memiliki massa M, nah dia akan menyusut sampai di jari-jari Schwarzschild-nya gitu ya. Itu ini adalah LS. Jadi bintangnya itu sudah menyusut di situ pada waktu T0 gitu ya. Ketika kita menyelesaikan persamaan ini tergantung terhadap nilai faktor skalanya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari diagram Finkelstein untuk keruntuhan gravitasi. Jadi yang awalnya bintangnya itu seperti ini waktunya ke atas gitu ya. Dia akan menyusut, dan di sini dia akan membentuk horizon peristiwa gitu ya. Jadi nah, setelah di sini itu kerucut cahayanya itu akan selalu menuju ke singularitas. Nah, untuk mempermudah, untuk lebih jelasnya kita bisa meninjau diagram Penrose untuk keruntuhan gravitasi.
Nah, jadi di sini itu adalah interior dari bintangnya. Nah, jadi dia akan menyusut. Nah, pada waktu tertentu di sini ketika cahaya yang dipancarkan oleh daerah di sini itu tidak akan menuju ke Skriples di sini, tidak akan menuju ke masa depan Rahingga. Jadi dia akan terjebak ke singularitas di sini. Jadi ketika ada objek, ketika pada waktu tertentu di sini, maka dia nggak bisa keluar dari singularitas ke sana gitu ya. Karena masa depannya itu dia nggak bisa keluar dari horizon di sini. Karena masa depannya itu selalu menuju ke singularitas. Artinya pada proses ini itu adalah pembentukan dari horizon peristiwanya. Dan juga ya di sini itu adalah solusi eksteriornya. Semua. Jadi di sini itu adalah saat ketika lubang hitamnya itu terbentuk dan di sini itu adalah pembentukan dari singularitasnya.